105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga Sip selalu dilimpahi kelapangan dan rezeki dalam aktivitas sehari-hari. Kembali lagi bersama kami Oasis, obrolan santri menginspirasi. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda berbincang-bincang seputar santri, baik itu di santri di luar ataupun khususnya di perguruan Islam Arisalah. Saya Muhammad Arif Sultani dan saya Muhammad Rafael Waris. Kami akan membincangkan tentang ngapain aja sih santri Arisalah itu. Oke, untuk itu Raffi, kan bulan ini bulan Oktober. Bulan Oktober itu ketika tanggal 22 nanti akan diperingati Hari Santri Nasional ya, Yeah. Jadi bulan ini yang disebut sebagai bulan santri, bagaimana ketika zaman kemerdekaan Indonesia kemarin dulu sampai sekarang ini santri adalah toga utama bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan tidak hanya kemerdekaan nih, Vi, tapi santri juga hampir dalam segala bidang, hampir dalam seluruh bidang aspek di negara, di pemerintahan, swasta ataupun yang lain, santri juga berperan aktif dalam menghidupkan dan berpartisipasi. Jadi Raffi, menurut Raffi apa sih santri itu? Jadi kalau menurut sejarahnya berarti santri itu merupakan, kalau dari sejarah dulu itu ada nama pondok pesantren didirikan oleh ulama-ulama terdahulu, ada Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Maka secara bahasa santri itu orang-orang disekolahkan di pondok itu zaman dulu. Oh gitu. Jadi kalau menurut Raffi nih, santri itu gambaran umumnya karakternya gimana? Gambaran umumnya santri itu tentu memiliki pemahaman tertentu yang lebih merinci soal agama gitu, Arif. Soal bahasa, agama, ada ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya. Menurut Raffi, apakah santri itu harus agama aja atau gimana? Kalau menurut Ana ya, Arif, santri itu tentu tidak terkhusus tentang agama. Soalnya banyak santri-santri di luar sana dan di Arisalah juga banyak yang dia hebat dalam agama, hebat dalam bidang sains, fisika, kimia, ekonomi, bahkan olahraga pun ada, Arif. Betul. Oh ya, Vi, kan kita ngomongin santri secara umum nih, Vi. Ya. Menurut Raffi, siapa sih santri atau ulama yang zaman dahulu punya partisipasi penting dalam kehidupan negara Indonesia ini, Pi, sebagai gambaran Raffi? Salah satu di antara ulama-ulama terdahulu yang berpengaruh melalui santri-santrinya itu ada Kiai Hasyim Asy'ari, Ref. Betul. Jadi kayak waktu zaman dulu, waktu agresi militer Belanda, Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari ini menggerakkan santri untuk berjihad, berjuang, memperjuangkan negara kita Indonesia. Mungkin tanpa ada santri, mungkin negara kita tidak akan merdeka pada masa itu, Ref. Betul. Dan katanya zaman Hasyim Asy'ari ini dikeluarkan fatwa bahwa Hasyim Asy'ari menjadikan tanggal 22 Oktober ini sebagai hari santri ya, Vi, karena ada perjuangan di sana ya, Vi. Keluarga Sip, itulah gambaran santri secara umum menurut kami berdua. Dan kami akan membahas juga nih gambaran umum atau karakter serta ciri khas santri yang berada di perguruan kita tercinta, perguruan Islam Arisalah. Menurut Ana, Raffi, santri Arisalah itu apa ya? Santri Arisalah itu ciri khas karakter yang menguat atau mengakar sama santri Arisalah itu, kalau menurut Ana sih, Vi, itu keinginan atau rasa ingin tahu yang lebih dalam, Vi. Iya, benar. Karena siswa Arisalah, santri Arisalah itu apapun bidang yang akan mereka dalami, yang mereka lakukan, itu rata-rata mereka bisa menguasainya, Vi. Baik itu ya seperti Raffi bilang tadi, seperti bidang sains, ekonomi, fisika, matematika, biologi, olahraga juga. Enggak hanya itu, Pi, seni juga, Pi, kayak nyanyi atau hadroh atau dan lain-lainnya. Kadang rata-rata siswa Arisalah itu rasa ingin tahunya kuat, rasa ingin tahunya dalam, dan itulah yang menjadi ciri khas Arisalah, si santri-santri Arisalah menurut Anapi. Kalau menurut Rapi, ciri khas atau karakter unik
dari siswa Risalah, santri Risalah? Kalau salah satu karakter unik yang Anda dapatkan dari Salah ini diantara tentu sopan santunnya, hormatnya kepada yang lebih tua gitu. Dari Salah ini Anda juga merhatikan menerapkan senyum salam sapa gitu, Ref. Gitu. Kayak kalau ketemu ustadznya disapa, kalau ketemu abang-abang disapa, ketemu wali murid atau orang-orang sembarangan pun disapa. Bahkan karyawan-karyawan yang mungkin di sekolah luar kurang dilirik pekerjaannya seperti mungkin amu semacam karyawan tukang galon juga dihormati kok dari Salah nih, Ref. Betul. Disapa gitu. Jadi menurut Raffi berarti santri Arisalah ini adab dan akhlaknya yang Iya, ada akhlaknya, Ref. Lebih menonjol gitu. menonjol. Ada lain nggak Pi? Ada ciri khas atau karakter Arisalah? Mungkin kawan-kawan Raffi atau adik-adik Raffi yang mungkin keluarga Sip yang berada di rumah mungkin pengen tahu nih apa sih keunikan atau karakter santri Arisalah? Antara keunikan santri Salah tuh berpikirnya kritis gitu, Ref. Kayak misalnya ada yang kita sampaikan, ada yang tidak pahami, dan dia bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu sebenarnya pertanyaan yang sangat diperlukan, tapi kalau kita lihat dari sisi tertentu tuh tak diperhatikan sama orang pertanyaan, Ref. Oh gitu. Berarti santri Arisalah Santri nih berpikir kritis gitu. kritis dan apapun kadang mungkin di komentarinya atau dievaluasi sama santri Arisalah ya. Contohnya aja kayak misalkan di kelas di kelas kita mungkin belajar di kelas ketika ada guru ustadz ustazah menerangkan sesuatu dan meminta pendapat kita rata-rata kawan-kawan kita tuh pada menjawab pada menjawab kadang sampai tingkat kalau guru kita bilang sampai tingkat mengevaluasi materi, mengevaluasi bacaan, mengevaluasi kisi-kisi isi substansi dalam belajar ya Vi. Lalu kalau bidang itu kan karakteristik atau ciri khas santri secara umum ya Vi. Kalau misalkan nih Vi, santri Arisalah itu yang seperti kita bilang tadi memiliki rasa ingin tahu yang kuat, adab dan akhlak yang menonjol, berpikir kritis. Ada hal lain nggak Vi yang bikin santri Arisalah ini menarik oleh pihak luar yang mungkin secara karakter yang seperti kita bilang tadi atau seperti semangatnya atau apanya yang bikin orang menarik bukan menarik secara karakter tapi menarik karena ada ciri khas tersendiri santri Arisalah itu Pi. Kalau menurut Ana ya Pi, misalkan nih santri Arisalah itu kalau menurut Ana mungkin gara-gara dia santri Arisalah ini berada di pesantren. Mungkin ketika hal-hal ada agenda keluar, ada acara-acara keluar, itu santri Arisalah itu dengan otomatis karena kita berbahasa Indonesia 24 jam di pesantren di perguruan Islam Arisalah, ketika kita di mana-mana pun kita sesama kita berbahasa Indonesia, Vi. Kadang orang melihat ini gaul kali lah jadi orang gitu. Kan kadang kita otomatis ketika kita terbiasa di perguruan bahasa Indonesia 24 jam, pas kita keluar, agenda-agenda keluar, lomba atau misalkan ada kunjungan-kunjungan, kita sama kita yang kalau kita bilang kalau kita di luar perguruan tuh dibolehkan bahasa daerah, tapi karena udah terbiasa ya bahasa Indonesia tuh jadi karakter kita, jadi ya kita ngomong sama kawan bahasa Indonesia. Kadang kita sampai yang lucunya kita terbawa-bawa bahasa Indonesia sama orang luar. Nah, padahal kita di luar nih mau belanja, mau ngomong sama orang. Kadang otomatis karena ada terbiasa bahasa Indonesia, jadi kayak bahasa Indonesia luar bahasa Indonesia ngomong sama orang. Assalamualaikum Pak Bu, ini berapa harganya? Kayak apa ya? Itulah santri Arisalah. Karena kita memiliki budaya tersendiri, budaya itu yang kita biasakan di asrama, biasakan di sekolah, kebawa keluar. Kebawa keluar. Oke keluarga Sip. Jadi itulah beberapa karakter atau ciri khas dari santri secara umum dan khususnya santri perguruan Islam Arisalah yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam. Sampai-sampai ketika rasa ingin tahu yang lebih dalam, santri Arisalah itu sangat menunggu sekali hal-hal yang baru, misalkan berita-berita dari luar atau berita-berita dari ustadz. Mungkin karena kita pesantren nggak megang gadget, tapi hal-hal yang baru-baru, hal-hal yang hangat di luar itu sangat-sangat kita tunggu ya Pe. Jadi pertama rasa ingin tahu yang lebih dalam, yang kuat. Yang kedua
apa tadi Pi? Akhlak dan Akhlaknya karakter yang menonjol. Baik itu sama adik-adik, sama kawan, Ada yang menghargai orang lain saling gitu, Ref. menghargai orang lain, sama lebih tua. Yang ketiga, semangatnya Pi, semangatnya Santri Arisalah ini yang membudaya, karakter-karakter yang membudaya di perguruan Islam Arisalah ketika dibawa keluar jadi budaya dan Ya. otomatis terrealisasikan di luar Pi. Itulah Santri Arisalah. Untuk keluarga SIP, itulah beberapa karakter dan ciri khas dari Santri Arisalah itu sendiri. Oke, keluarga SIP, kami tidak akan membahas secara lebih dalam di segmen pertama ini apakah itu santri, ngapain aja sih santri-santri Arisalah, baik itu di asrama, di sekolah, aktivitas-aktivitas non akademik atau non perguruan. Kami tidak akan membahas secara lebih rinci di segmen pertama. Kami akan menjelaskannya lagi nanti di segmen kedua, di segmen ketiga. Oleh karena itu, tetap stay bersama kami di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga SIP dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Pada kali ini, di segmen kedua ini, kita akan bincang-bincang nih Vi, tentang seputar ngapain aja sih Santri Arisalah yang sesuai tema kita hari ini. Kalau Santri Arisalah kan aktivitasnya karena di perguruan, di asrama Iya. nih Pi. Pasti aktivitasnya itu udah terondon Vi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari kita bangun subuh sampai nanti kita disuruh lagi untuk tidur malam oleh Iya, benar, Ref. pengasuh kita, Vi. Jadi kalau boleh cerita nggak, Vi, ngapain aja sih kalau Raffi sebagai santri perguruan Islam Arisalah kalau lagi di sekolah, Vi? Jadi pertama kalau aktivitas sekolah itu kan kita sekolah jam 7:30, Ref, itu ada Iya, apel ya biasanya. Iya. Biasa jam 7 lewat atau jam 7 lewat 7:30 tuh gimana lah gitu. Nanti ada yang ngitung tuh dari base art bagian ke SLH. Dan nanti kita akan bahas organisasi di segmen berikutnya, Ref, ya. Jadi singkatnya mungkin kita ke sekolah, sampai sekolah apel, habis itu mungkin masuk kelas, menunggu guru di kelas. Habis itu mungkin ada pelajaran-pelajarannya, Ref. Segmen pelajarannya mungkin pagi itu sampai jam 10, kemudian istirahat. Kemudian habis istirahat tuh kita lanjut habis itu sampai istirahat sholat makan jam 12 mungkin, Ref. Ya jam 12 tuh kita istirahat sholat makan, terus kembali lagi sekolah jam 3, Ref. Kemudian nanti sampai jam 3 baru selesai sekolahnya. Kadang kalau kita udah kelas 3 ini kita tambahan bimbel ya, Vi? Ya ada bimbel lah kalau kelas 3, Ref. Ada bimbingan belajar tambahan untuk persiapan kuliah, baik itu ke Timur Tengah, ke PTN-PTN negeri. PTN, ke luar negeri ya bisa. Itu. Jadi kalau keluarga SIP, agenda kami sebagai santri Arisalah kalau di sekolah seperti biasa sih ya, Vi, ya. Iya. Seperti di sekolah luar, kami masuk jam 7.20 atau setengah 8, apel pagi, lalu kami belajar sampai pukul jam 10, lalu istirahat setengah jam, belajar lagi, istirahat lagi untuk makan siang. Lalu nanti kami belajar lagi sampai jam 3. Lalu kalau kami kelas 3 ada bimbelnya juga. Nanti sampai asar. Pada asar kalau misalkan ada ekstrakurikuler, ada study club, nambah Iya, Vi, banyak aktivitas, Ref. nambah lagi kan Vi sampai menjelang maghrib sampai jam 6. Oke Vi, kalau keluarga SIP sekira untuk belajar di sekolah, ya kami pelajaran di sekolah sebagaimana pelajaran-pelajaran pada umumnya ya Vi. Tapi untuk beberapa mata pelajaran yang hanya ada di Arisalah, mungkin seperti bahasa Arabnya yang lebih intensif ya Bi, dari sekolah luar, bahasa Arabnya. Lalu kalau kami sebagai santri Arisalah apalagi yang program studinya agama, itu belajarnya bahasa Arab, IPK, dan bahasa Arab di Arisalah itu diajarkan oleh guru-guru alumni-alumni Timur Tengah ya Vi. Ya benar, Ref. Kayak kan. ada macam-macam ustadznya, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Mesir gitu, Ref. Dari Mesir, dari Madinah juga. Madinah juga banyak, ada yang S2 juga. Alhamdulillah kami bersyukur di belajar dari Salah karena kami memiliki ustadz yang berkompeten yang alhamdulillah sangat-sangat membantu kami dalam memahami pelajaran. Oke Pi, itu hal-hal yang kita lakukan di sekolah nih Pi. Kalau untuk di sekolah mungkin kita masih bisa mengira kayak mana di sekolah, tapi kalau di asrama nih Vi, kadang kan agenda-agenda asrama ini antara pesantren satu dengan pesantren lainnya ada ciri khas atau berbeda-beda ya Vi. Ya. Kalau
Bisa cerita nggak Vi ngapain cara Vi di asrama kalau lagi di hari salah? Nah, di asrama ini yang menjadi pembeda kita dan sekolah luar biasa, Arif. Jadi kayak kalau di asrama nih, di hari salah nih pada hari-hari tertentu itu ada diwajibkan berbahasa, Arif. Betul. Jadi kayak kita berbahasa Inggris, Arab gitu. Jadi itu kan melatih kita untuk berbahasa asing, jadi kita bisa keluar negeri itu, Arif ya. Iya, iya. Nah, pada kalau jadwal tidak berbahasa itu kita bisa ngobrol-ngobrol biasa mungkin sama teman, bisa olahraga sore gitu, main basket, ada gor futsal juga, bisa main volley juga bisa, ada lapangannya. Dan macam-macam lah aktivitas yang bisa kita lakukan kira-kira, Ref. Itu sore hari. Kalau udah kalau Mbak ada maghrib nih, Vi. Mbak ada maghrib ngapain nih, Vi? Kalau di asrama di masjid dari salah. Oh ya, kalau di hari salah ini kan ada aktivitas buat maghrib. Jadi kalau ada maghrib sampai isya itu kita stay di masjid gitu, Ref. Iya. Kayak ada ngisi pengajian, taskif gitu. Ada juga pembekalan bahasa di asrama juga, kayak diberikan mufradat, kosakata bahasa Inggris, Arab, vocabulary dan lain-lainnya, Ref. Nah, habis itu baru nanti setelah isya baru kita mungkin kembali murojaah sedikit, habis itu baru kita kembali ke asrama gitu, Ref. Asrama. Kalau bangun subuh gimana, Vi? Kalau aktivitas Raffi di asrama kalau subuh hari? Kalau bangun subuh itu ya tergantung malamnya gitu, Ref. Kalau malamnya tidur on time itu mungkin lebih mudah Ustaz bangunkan. Ustaznya ada biasa bangunkan tuh jam 4 pagi. Ustaz bangunkan jam 4 itu sampai jam setengah 5 masih Ustaz bangunkan. Mungkin kalau dia nggak begadang malamnya jam 4 tuh dibangunin langsung bangun tuh, Ref. Kayak enak kalau kadang-kadang itu bisa. Tapi kalau misalnya kebawa begadang malamnya, jadi kayak subuh itu mungkin ustaznya perlu 2 kali atau 3 kali untuk bangunkan gitu, Ref. Betul. Karena kita begadang malam itu ada keperluan juga Ya, ada kayak tugas yang harus selesaikan, deadline misalnya gitu. Iya. Tuh sholat subuh, habis subuh? Habis subuh itu kita stay dulu masjid, Ref, ngaji subuh itu. Kita ada program tahfiz juga. Habis subuh itu kita baca Quran dulu sampai jam 6:10, Ref. Habis itu baru kembali ke asrama siap-siap untuk sekolah gitu. Mandi, makan Ya. gitu. Jadi keluarga sip, begitulah program atau rundown santri Arisalah dari bangun subuh hingga tidur lagi. Terkadang setiap hari itu ada aja program-program yang diberikan oleh pengasuhan ya, Vi. Iya, iya. Diberikan pengasuhan. Misalkan nih hari Selasa itu pada maghribnya ada taskif pengajian dari Iya. Ustadz. Lalu hari Rabu sama Sabtunya ada pembekalan bahasa. Pembekalan bahasa. Lalu di hari Kamis kita wajib puasa ya, Ya, Vi? hari Kamis itu kita puasa semua, Ref. Jadi mungkin habis maghrib itu kita berbuka dulu di asrama. Ya, makan makan berat di asrama. Lalu di hari Jumat sama Senin kita tahfiz Minggu ya, Pe. Minggu, Senin, Jumat kita tahfiz Ya, seperti kita biasa. tahfiz, ya. Oke keluarga sip. Jadi kurang lebihnya seperti itulah rundown atau rentetan agenda santri Arisalah. Dari pagi ada program tahfiz diberikan oleh bagian tahfiz pengasuhan, lalu jam 6:15 atau 16:10 kita mandi makan sampai jam 7:20 kita pergi sekolah sampai pukul 3 nanti kalau ada bimbingan belajar kita tambahan sampai nanti pada asar jika ada ekstrakurikuler kita ekstrakurikuler study club, lalu kita maghrib mandi makan selebihnya, lalu nanti pada maghrib seperti yang dibicarakan tadi per hari itu ada program tambahan yang diberikan oleh pengasuhan sebagai meningkatkan iman takwa dan karakter kita ya, Vi. Iya, Ref. Karakter kita. Oh ya, Vi, ada juga nih hari Jumat, Vi. Hari Jumat kita biasanya apa? KPKS, Halaqah Mentoring. Ya, kita lakukan itu penguatan karakter gitu dari mentor-mentor kita. Ya, mentor-mentor kita ustaz-ustaz ya, Vi. Ya, Ustaz yang udah berpengalaman lah ya, Vi. Pengalaman ilmu udah tinggi, Ref. Ya, jadi Masya Allah. karena kita dari salah sistem pesantren kita tuh sistem tarbiyah ya, Vi. Iya, Tarbiyah. Nggak hanya ilmu itu belajar di kelas aja, tapi juga di apa namanya halaqah mentoring, juga. tambahan ilmu agama, tambahan ilmu karakter, adab, dan juga penguatan-penguatan nilai-nilai Islamiyah. Keluarga sip, untuk kegiatan kami di sekolah dan di asrama kurang lebihnya rata-rata seperti itulah santri Arisalah. Dari tahfiz, dari ada program taskif, halaqah mentoring. Inilah yang membedakan kami dengan pesantren luar karena sistem kami di santri Arisalah ini, perguruan Islam Arisalah ini ada tambahan belajar agamanya di sistem halaqah mentoring atau sistem tarbiyah. Di sanalah kami lebih mendapatkan ilmu-ilmu agama, nilai-nilai Islam, karakter-karakter dan adab-adab serta akhlakul karimah. Oke, Pi. Kan itu rata-rata santri Arisalah ya, Vi. Ya. Di asrama, di sekolah. Seperti itulah. Tapi nih, Vi, pasti ada santri-santri Arisalah
yang memiliki waktu atau mendapatkan amanah atau hal-hal yang buat mereka itu hobi mereka tersalurkan nih, Vi. Apa aja tuh, Vi? Jadi di Salah ini ada organisasi nama itu BESAR, Ref. BESAR kan Badan Eksekutif Siswa di Salah, dan ada juga Majelis Pemenutan Siswanya. Seperti halnya BESAR, jadi strukturnya presiden gitu, wakil presiden. Terus kalau BESAR ini ada divisi-divisi gitu kan, Ref. Ya. Ada kayak bagian kedisiplinan, itu yang mendisiplinkan kita untuk ke masjid, untuk sekolah. Juga ada bagian ruhiyah yang mendisiplinkan kita di masjid, ibadah gitu, Ref. Ada bagian bahasa, mengawasi bahasa. Dan ada bagian kewirausahaan dan kominfo. Ya. Kalau kominfo ini kan yang biar kita kan ambil gadget kan, Ref. Ya. Jadi kayak memberikan informasi-informasi gitu, dibuatkan mading kominfo. Jadi kita tetap tahu informasi terkini tentang dunia, sekitar dunia Indonesia, bahkan mancanegara, Ref. Kalau untuk kewirausahaan ini ada yang namanya itu kayak jualan tiap apa tuh, Ref. Jadi melatih bakat siswa yang bisa berwirausaha, Ref. Ada satu lagi, Ref, nih itu bagian seni dan olahraga. Di sini yang banyak bakat siswa tersalurkan, Ref. Ada bisa dia bakat olahraga, bakat kayak seni gitu, Ref. Kayak ada komunitas kaligrafi, komunitas futsal, nasyid, dan berbagai Ref. Ada yang baru nih, Ref. Sebenarnya nggak baru sih, cuma tukar nama. Jadi dia baru sebenarnya. Tapi pakai nama lama gitu, Ref. Jadi nama PSDM gitu, Ref. PSDM itu yang kaderisasi siswa-siswa berpotensi untuk to be the next leader gitu, Ref. Dia akan menjadi penerus-penerus BESAR gini. Satu lagi apa namanya, Vi? MPS ya? Ya, MPS itu. MPS ini kan Majelis Permusyawaratan Siswa. Jadi ini kayak seperti halnya negara, ada bagian eksekutif, ada bagian legislatifnya. Jadi kayak bisa mengevaluasi gitu kinerja, mempertanggungjawabkan program-programnya, mengingatkan juga, Ref, gitu. Jadi santri Arisalah ini di luar mereka sekolah berasrama, beberapa santri juga sibuk dalam organisasi ya, Ref. organisasi baik itu BESAR ataupun MPS. Jadi keluarga SIP kami di perguruan Islam Arisalah selayaknya di sekolah-sekolah luar yang ada OSIS MPK-nya kami juga memiliki nih. Tapi kami lebih kompleks dan lebih banyak yang akan kami urus. Karena kalau di OSIS luar lebih mereka itu mengurusnya ketika jam sekolah aja kan, Vi. Misalkan kebersihan, kedisiplinan siswa di jam sekolah, agenda-agenda sekolah. Tapi kalau kami di Arisalah itu BESAR kami mengurus siswa nggak hanya di jam sekolah, tapi 24 jam. Baik itu bidang kedisiplinannya, bidang bahasanya, bidang tarbiyah ibadahnya, bidang kebersihannya, dan agenda-agenda siswa, hal-hal yang membuat siswa betah dari salah atau yang menghibur siswa lah, itu tugas BESAR juga kan, ya, buat agenda-agenda acara-acara meriah. Itulah tugas BESAR di perguruan Islam Arisalah. Lalu satu lagi ada MPS. MPS itu yang ngawasin ya, yang evaluasi kinerja BESAR. Oh ya, Vi, selain aktif organisasi, apa aja yang dilakukan oleh santri Arisalah lagi, Vi? Santri Arisalah ini kan kayak tadi BESAR udah mengembangkan potensinya, tentu dia butuh kayak dia ini potensi saya gitu. Kayak dia banyak Arisalah, Ref, yang lomba-lomba keluar gitu. Ada yang sampai tingkat kompetisi Masyan Madrasah. Udah sampai nasional tuh, Ref. Iya, kemarin ada yang dapat medali dapat medali dalam nasional gitu. Iya. Ada juga yang tingkat-tingkat provinsi. Kalau provinsi kota itu udah gak kehitung lagi tuh, Ref. Udah banyak. Udah banyak santri Arisalah nih yang berkiprah ya tiba-tiba. Ada kan nih, Vi, yang jadi wali kota Cilik, Vi, juga tahun 2022. Tokoh inspiratif ya. Tokoh anak inspiratif tingkat Sumatera Barat. Lalu ada juga yang menjadi pengurus-pengurus organisasi-organisasi besar, Vi. Misalkan nih, Vi, kemarin ini ada nih teman nih ada forum OSIS Sumatera Barat nih, Vi. Ada yang jadi wakil ketua umum nih di forum OSIS Sumatera Barat. Juga ada nih kan ada nih, Vi, Koran Singgalang, Vi. Koran Singgalang itu punya bawahnya ada SMS Singgalang Masuk Sekolah. Di sana dia juga menjadi struktur di SMS. Dan santri Arisalah itu ketika mereka di luar, mereka menampakkan dirinya sebagai santri Arisalah, Vi. Ada yang di luar jadi khatib, jadi pengisi tausiah, jadi imam,
jadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat lah di masyarakat. Itu santri dari salah ya, Fi. Dan di sana tujuan kita dalam dakwah gitu Ref. Kita tunjukkan akhlak kita sehingga orang wah keren anak Arsalah gitu. Gimana Iya. cara kita bisa menerapkan akhlak seperti mereka gitu. Dan kita sebagai santri dari salah, beban dakwah kita itu ada, Iya. Fi. Jadi hal-hal yang kita lakukan di luar, karena orang tahu kita santri hari salah, orang melihat, oh inilah hari salah, sopan, berakhlak, aktif, dan sangat mudah untuk bergaul dengan masyarakat. Jadi keluarga sip itulah agenda-agenda atau aktivitas santri hari salah yang di asrama, di sekolah, ataupun di luar agenda asrama dan di sekolah. Kami sebagai santri perguruan Islam hari salah itu juga ada yang berorganisasi, baik organisasi internal di Arisalah sendiri ataupun organisasi eksternal yang mencakup wilayah kota ataupun provinsi. Juga kami mengikuti lomba-lomba, baik itu lomba olahraga, lomba seni, lomba pramuka, hingga lomba-lomba akademik. Tidak hanya tingkat kota provinsi ya, Fi, Iya, sampai ke nasional, tingkat nasional. Kami juga alhamdulillah mendapatkan berita baik dan membanggakan perguruan Islam Arisalah khususnya dan umumnya provinsi Sumatera Barat. Keluarga sip dimanapun Anda berada. Jadi itulah aktivitas santri perguruan Islam Arisalah. Untuk itu tetaplah stay bersama kami di 105,8 untuk mendengarkan lebih lanjut apa aja sih lagi aktivitas santri ketika libur nih, Vi. Iya, Ref. Kan kita nih lagi masa libur ya, Vi, habis ujian tengah semester, kita libur seminggu dan mungkin libur-libur akhir tahun, libur-libur kenaikan kelas, ngapain aja sih santri Arisalah di luar, ngapain aja sih mereka yang mereka gunakan ilmu mereka untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke keluarga sip, tetap stay bersama kami di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih stay sih sama kami nih di 105,8 Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Jadi nih, tadi di segmen kedua kita udah berbincang, ngobrol-ngobrol seputar aktivitas santri Arisalah di sekolah, di asrama, organisasi, lomba-lomba, dan lain-lainnya. Jadi sekarang nih kami, Ana, Arif, dan Raffi mau berbicara dan bercerita. Ngapain aja sih santri Arisalah kalau lagi libur? Kalau Raffi libur ngapain aja sih? Karena waktu awal khususnya libur harinya kan, Ref. Karena itu kemarin waktu baru pulang itu Ana ada acara camping itu, Ref. Jadi Ana camping dulu. Habis camping itu Ana ke Payakumbuh, Ref. Ke Payakumbuh tuh kampung ayah Ana, jadi gitu. Nama nenek Ana kan di sana. Kemudian ini baru pulang kemarin ke Padang nih, Ref. Pulang ke Padang dan kayak aktivitas biasa kayak mungkin kita lebih banyak bantu orang tua gitu, Ref, kayak bantu nyuci piring gitu. Bantu sapu kamar dikit ya. Dan santri-santri dari salah lainnya juga ada nih, Vi. Ada lihat mereka jadi khatib, jadi pentausiah, jadi imam, muazin di masjid-masjid, Vi. Iya, ya, kan dari salah kita diajarkan ibadah-ibadah seperti itu dan mereka mengamalkan ilmu-ilmunya ketika libur di luar pintu masyarakat. Kalau Raffi ada cerita nggak, Vi? Raffi jadi imam, jadi apa gitu? Kalau Ana waktunya pernah waktu Ramadan kemarin gitu, Ref. Waktu Ramadan gitu Ana jadi imam tarawih gitu. Dan kayak sekarang-sekarang ini, Ref. Di kampung Ana tuh jadi kayak masjidnya itu kayak apa, Ref, gitu. Kayak ada kuburan sana tuh, dan menurut pendapat sebagian ustaz-ustaz Arsalah katanya itu kan nggak boleh gitu. Dan kata orang masjid juga oke, nanti akan kami kondisikan gitu. Karena kan dari ilmu kita dapat di Arsalah, di sana kita terapkan gitu, Ref. Jadi nggak sia-sia kita ilmu itu hanya kita pendam, tapi kita bagikan ke orang lain. Jadi kalau Ana yang pengen cerita, kalau Ana di libur seperti liburan santri pada umumnya sih, Vi. Bagaimana kita libur, berjalan-jalan atau apa. Tapi hal-hal yang buat Ana suka libur itu bukan suka libur sih. Ada yang menarik ketika libur adalah ketika Ana bergaul sama masyarakat, Vi. Iya, Ref. Jadi ketika kita bergaul sama masyarakat itu melihat kita sebagai santri, wah gitu.
ini santri, ini dari pondok pesantren, ini dari perguruan. Jadi mereka pasti memiliki ilmu agama yang dalam. Ya. Dan mereka ketika mereka ngomong-ngomong nih, Vin, cerita-cerita, kadang mereka nanggepin kita. Betul tuh, Rif, betul tuh Pak Ustadz, kadang gitu bercanda Ya, mereka kayak nanya-nanya minta saran itu kan, Ref. ya. Karena kita notabene-nya anak santri perguruan Islam Risalah, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu masyarakat di luar sana melihat kita, ini santri loh, ini anak pesantren loh, bisa sih dipakai ilmunya, bisa dipakai hal-hal yang mereka pelajari di pesantren. Jadi cerita-cerita teman-teman di luar, santri Arisalah ini adalah orang-orang atau anak-anak pesantren yang memiliki ilmu, memiliki kepandaian, memiliki skill untuk bergaul di masyarakat, Vi. Baik itu ketika mereka lagi di masjid, lagi berkumpul dengan keluarga, dengan karib kerabat, mereka menjadi orang-orang yang kadang dijadikan tempat bertanya sama orang, Vi. Iya, Ref. Dan ketika di masjid, orang-orang minta ke mereka, antum bisa nggak jadi pentausiah malam ini? Ya. Antum bisa nggak jadi khatib di Jumat ini? Khatib, Antum imam, bisa muazzin, jadi imam di malam ini? Bisa nggak jadi muazin? Jadi santri Arisalah itu sebagaimana santri pada umumnya, karena memiliki skill yang telah dilatih di perguruan, di pesantren, di masjid, terpakai di luar, Vi. Iya, Ref. Karena kita sebagai santri yang lebih paham dan lebih pandai dalam ilmu agama dari orang-orang luar, orang umum, orang-orang masyarakat umum menjadikan kita sebagai patokan dalam beragama, Vi. Kan seperti Raffi bilang tadi, beban dakwah itu ada sama kita. Kita dilihat kayak mana kita berakhlak, kayak mana kita berbicara, kayak mana kita beradab dengan orang yang lebih tua ataupun anak yang lebih kecil ataupun sama besar. Orang melihat kita, oh ini ya anak Arisalah. Jadi apa namanya, qudwatun hasanah, jadi teladan yang baik bagi orang lain. Oke, keluarga sip. Jadi santri Arisalah, santri perguruan Islam Arisalah ketika libur itu memiliki rangkaian-rangkaian atau agenda-agenda tersendiri, baik itu yang telah direncanakannya atau tiba-tiba impromptu ketika mereka lagi di masjid, orang meminta langsung. Karena kita punya skill, kita ya kita "Oke, yang Pak. ditunjuk gitu. Oke, Pak, siap, Pak. Kamu Arisalah kan? Ya. Kamu bisa jadi imam nggak? Bisa, Pak. Oh, silakan jadi imam. Dan ketika kita imam, karena kita udah terbiasa ngaji, fasih baca Quran, orang, masya Allah, orang orang lebih karena apa namanya, merek Arisalah, merek santri kita, orang lebih menghargai kita, nggak hanya diri kita, Vi, tapi orang tua kita, keluarga kita juga dihargai sama orang karena memiliki anak santri seperti kita, Vi. Ya, dampak baiknya terasa itu, Andre. Dampak baik terasa, manfaatnya nggak hanya diri sendiri, tapi manfaatnya juga sama keluarga. Oke, keluarga sip. Liburan kami di Arisalah itu kalau tengah semester paling seminggu, kalau akhir semester itu 2 minggu kurang lebih. Seminggu. Kalau Ramadan 3 minggu. 3 minggu, 3 minggu. Jadi di minggu-minggu itulah, di hari-hari liburan itulah kami menggunakan ilmu-ilmu kami menggunakan kepandaian-kepandaian kami menggunakan skill-skill kami yang kami pelajari di Arisalah untuk berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan umum. Tentunya tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi kepandaian dalam public speaking, khutbah, khatib dan lainnya kami pakai di luar. Iya, benar banget, Dev. Oke, Raffi, mungkin udah 1 jam nih kita nemenin keluarga sip di rumah dengan rangkaian obrolan-obrolan ngapain aja sih santri Arisalah, baik itu di asrama, baik itu di sekolah, baik itu di ketika libur, organisasi, prestasi dan lain-lainnya. Jadi menurut Raffi nih, dari segala yang kita bicarakan tadi, kesimpulan yang dapat Raffi ambil, apa sih santri Arisalah itu? Jadi di antara santri Arisalah itu kan kita sebagai contoh antara yang baik, maka kita tuh wajib berdakwah gitu, Rev. Jadi kita bagusnya kita tuh kayak ada gitu, Rev, bagi masyarakat. Kayak wah, ini santri Arisalah nih, bisa di imam gitu, bacanya bagus. Dan sanalah kita sebagai sarana dakwah kita, sehingga mungkin orang-orang yang bacaannya gimana gitu, belajar kita tuh, Rev.
ini gimana cara ini makhrajul hurufnya, nah, gitu. Ada juga mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar fikih yang tanya-tanyakan sama orang. Kalau membaca ini boleh nggak? Baca ini gimana hukumnya gitu. Mungkin banyak pertanyaan gitu, Ref. Jadi di antara kesimpulannya ya itu, Ref, kita ini sebagai ikut aturan tanah, mestinya kita menjaga sikap kita, pertahankan, tunjukkan bahwa kita itu baik. Jangan justru kita merusak nama baik kita tuh, Ref. Betul. Gitu. Jangan sampai santri ada salah kok gini gitu. Kan itu gak bagus kan, Ref. Kan kita bagusnya itu kita kayak gimana cara supaya orang ini kayak wah ini ada salah gitu. Sehingga kalau pada tahap tertentu mungkin kita bisa sampai beginilah Islam gitu, Ref. Beginilah Sebagai Islam. contoh rahmatan lil alamin. Betul. Itu karakter Orga Risalah, rahmatan lil alamin, Ya. rahmat bagi semesta. Oh ya, Pi. Ngomong-ngomong Santri Risalah nih, Vi. Kan Santri Risalah nih kan unik dan memiliki karakter berbeda, karakter yang khas. Jadi hal-hal yang menarik ini bisa dong, Pi, menarik orang-orang luar untuk masuk Arisalah, Pi. Iya. Jadi ada ngomong-ngomong nih, Vi, PPDB Arisalah buka loh, Vi. Oh iya deh. Jadi biasa udah buka ya, Ref. Betul, udah buka baik dari SD, SMP atau MA. Ya. Jadi keluarga SIP yang mungkin masih bingung mau lanjut SMP di mana, SMA di mana, atau keluarga SIP yang memiliki anak yang bingung nih mau lanjut di mana, silakan lanjut dari Salah ya, Vi. Ya, recommended banget, Ref. Rekomendasi banget karena dari Salah tidak diajarkan ilmu agama, tidak hanya diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama saja, tapi seluruh aspek kehidupan diajarkan di perguruan Islam Iya, Arisalah. Dan keluarga SIP, mungkin sekian obrolan-obrolan kami di Oasis, obrolan santri menginspirasi edisi hari ini bersama Ana Muhammad Arif Sultani. Dan saya Muhammad Rafael Waris. Jadi itulah obrolan singkat tentang santri Arisalah. Untuk keluarga SIP yang tertarik masuk Arisalah, silakan karena PPDB Arisalah udah buka untuk 2025-2026 nanti. Yang masih bingung nih mau lanjut kemana, silakan masuk ke Arisalah. Arisalah. Karena kami berdua santri Arisalah dan kami bangga mempunyai alma mater sebagai santri perguruan Islam Arisalah. Tetap terus dengarkan Oasis, obrolan santri menginspirasi di setiap Kamisnya pukul 2 hingga pukul 3 siang. Baik itu melalui frekuensi 105,8 atau di website SIP FM resmi. Jadi keluarga SIP, sekian dari kami. Billahi taufiq hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.